warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semuanya, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, jamaah di sore hari ini, alhamdulillah kita kembali diberi nikmat yang banyak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sore hari ini insya Allah menjelang berbuka, insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan kaidah-kaidah pentingnya. Mungkin yang sudah berapa hari di sini, berarti sekarang sudah masuk kaidah-kaidah penting, qawaid Qur'aniyah, tentang kaidah-kaidah penting yang ada di dalam Al-Quran yang memandu kita untuk berinteraksi antar kita dengan sesama manusia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang bagaimana cara kita bersikap. Di sore hari ini, di hari yang ke berapa hari ini? Ke-7, ke-8. Ada yang ke-8, yang ke-7. Hari ini insya Allah kita akan memasuki kaidah yang ke-7. Kaidah yang ke-7 dari qawaid Qur'aniyah. Kaidah, sebelum kita masuk kaidah yang ke-7, mungkin sebelumnya barangkali sudah dibahas juga, namun sedikit mengulang tentang kaidah. Berarti kalau kaidah atau qaidah atau qawaid, berarti tentang membahas tentang cara-cara, tentang panduan-panduan. Ini enaknya kita ya. Enaknya kita sebagai seorang mukmin, kita punya kaidah-kaidah kehidupan gitu. Kita punya kaidah-kaidah kehidupan yang kalau kita menggunakan kaidah-kaidah tersebut, maka kita akan selamat. Rumus, ada pola gitu. Itu mudah. Kita punya masalah banyak, kita punya banyak hal ya, mungkin kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, ada masalah, ada berbagai macam problematika. Kita seringkali jelimet karena kita nggak punya kaidah. Sebelum masuk ke kaidah yang ke-7, sedikit mungkin saya sampaikan. Ada sebuah kisah nyata, ada seorang yang terkena masalah. Masalah dia berlangsung lama sekali, 15 tahun. 15 tahun dia punya masalah. Jelimet, pusing dengan masalah tersebut. Bayangkan, kita punya masalah kadang satu hari aja. Mungkin bagi sebagian orang ya, satu hari kita nggak dapat validasi gitu. Nih kita gitu anak-anak muda nggak dapat validasi dari orang sekitar kita, dari orang tua kita, dari dosen kita, dari atasan atau barangkali yang kerja, atau dari sahabat kita. Hari itu mungkin kita wah luar biasa, rungsing ya, agak wah gimana nggak jelas lah hari itu. Harusnya kita mungkin dikasih apresiasi, kita berharap apresiasi, tapi hari itu kita nggak diapresiasi misalkan. Itu udah pusing luar biasa. Ini masalah berlangsung selama 15 tahun. 15 tahun berlangsung, dan Masya Allah, kemudian ketika dia bertemu dengan salah seorang ustadz, kemudian dia menceritakan masalahnya, dan dalam waktu 5 menit disampaikan masalahnya, lalu disampaikan nasihat sama si ustadz, sama ustadz tersebut, selesai masalahnya. Artinya ternyata kehidupan kita yang seringkali jelimet berbagai macam masalah di kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, itu barangkali terjadi karena kita nggak punya pola-pola untuk menyelesaikan masalah tersebut. Allah sedang tidak membimbing kita, Allah nggak ngasih taufik kepada kita. Dan enaknya kita sebagai seorang mukmin sebenarnya jelas gitu. Kalau kita ada masalah, itu jelas kembalinya kepada siapa? Kepada Allah dengan berbagai macam solusi Al-Quran dan hadis. Nah, semoga hari-hari kita menjalani di sore hari di Masjidil Rahmah dengan buka bersamanya dan ada ilmunya, dan hari ini kita masuk kaidah yang ke-7. Itu pun jadi kaidah-kaidah yang kita pakai bisa dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah yang ke-7 disebutkan oleh penulis dalam bukunya di kaidah yang ke-7, mengutip dari surah At-Taubah ayat yang ke-91. Ma'alal muhsinina min sabil. Ini penggalan di kaidah yang ke-7. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.
Singkatnya, ayat ini adalah ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 91, berkisah tentang perang Tabuk. Perang Tabuk, sebagian kita sudah tahu barangkali, sebuah peperangan di masa Madinah hari itu sebentar lagi akan menghadapi panen. Paceklik, tapi sebentar lagi panen. Sehingga sebagian orang ada yang keberatan untuk bisa berangkat mengikuti perang Tabuk. Anda mencari alasan, khususnya orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik sedang mencari alasan untuk tidak berangkat perang Tabuk. Tapi sebagian lain itu mereka berkorban dengan hartanya. Mereka menginfakkan hartanya. Utsman menginfakkan hartanya, Umar menginfakkan hartanya, Abu Bakar menginfakkan hartanya. Sebagian lagi ada di antara mereka yang kesulitan tidak bisa berangkat. Jadi bahkan di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu ada yang sampai kemudian ketika pasukan sudah berangkat menuju ke Tabuk, dan sebagian sahabat yang tadi sudah ingin sekali berangkat, mereka nggak ada perbekalan sama sekali, nggak ada perbekalan senjata, nggak ada perbekalan makanan, sehingga mereka hanya bisa menangis, nggak bisa ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Betapa kebayang ya, kita dalam satu kota, ya bayangkan di sebuah kota, semua tuh ngikut gitu. Kita hari ini coba bayangkan ada Rasulullah SAW yang hari ini namanya tuh disebut seluruh dunia, bayangkan. Nama Rasulullah SAW hari ini namanya disebut oleh orang muslim seluruh dunia, nggak henti-henti. Dari masa dulu, masa Nabi sampai sekarang nama Rasul disebut-sebut. Artinya Rasulullah orang yang paling mulia. Nggak ada satupun nama di bumi ini yang namanya masih disebut sampai hari ini, itu nama Rasulullah SAW. Kalau Rasul kemana pasti ikut berangkat. Rasul ngajak kemana pasti ikut berangkat. Mungkin kalau Rasul hadir hari ini pun, kalau kita menjadi orang yang beriman pun, kalau kita ditinggal sama Rasul itu betapa rasa sedihnya. Jangankan Rasul ya, kita ditinggal sama siapalah, mungkin kalau dulu mungkin yang pisah kuliah, pisah mondok gitu, itu ditinggal aja udah kerasa sedihnya. Kalau orang sayang sama kita atau orang yang kita sayang kepadanya, itu betapa sedihnya. Atau yang pindah negara, itu sedih luar biasa. Apa yang kita harapkan, padahal mungkin barangkali kalau cuma sahabat mungkin juga belum tentu nanti ketemu lagi dalam kebahagiaan. Ini Rasulullah ditinggalkan, orang berangkat semua, orang berinfak semuanya, orang berjuang semuanya, orang bahkan mengeluarkan hartanya. Abu Bakar mengeluarkan seluruh hartanya, Umar mengeluarkan separuh hartanya, Utsman mengeluarkan semua hartanya, dan semuanya. Lalu ada orang-orang yang nggak bisa berangkat. Kita kebayang rasanya, sedihnya kebayang. Maka kemudian Allah mengatakan dalam surah At-Taubah 91 ini, ma'alal muhsinina min sabil. Nggak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang sudah berusaha yang terbaik. Dia pengen infak tapi nggak bisa. Dia pengen membantu tapi nggak bisa. Dia pengen menolong tapi nggak bisa. Maka ma'alal muhsinina min sabil. Nggak bisa kita nyalahkan orang yang sudah sedemikian rupa berjuang, yang pengen bantu, lalu kita salahkan dia. Oh, dia nggak ikutan nih hari ini, padahal mungkin dalam hatinya sudah ada keinginan. Maka tentang perang Tabuk ini ada hadis yang menyertai. Rasulullah SAW bersabda ketika pasukan ini naik ke perbukitan, bermalam di dinginnya malam, terik panas siang matahari, berjuang sampai menuju ke Tabuk. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, Inna bil Madinati la rijal, kata Rasul. Sesungguhnya di Madinah itu ada sahabat-sahabat yang lain. Ma masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'ahum habasahum al-mard, dan seterusnya. Di Madinah tuh ada para sahabat yang mereka nggak berjalan seperti kita, yang ikuti siang hari panas terik, malam dingin mereka berinfak. Mereka enggak. Wala qata'tum wadin, mereka enggak membelah lembah, enggak juga. Tapi sama pahalanya dengan kita yang berjalan. Kenapa? Karena sebab mereka sudah punya keinginan kuat yang berjuang. Ini jadi kaidah kita berinteraksi di tengah masyarakat, di tengah kita mungkin di organisasi dan seterusnya. Mungkin ada orang-orang yang sudah pengen bantu tapi terbatas gitu. Sudah pengen ikut tapi nggak bisa. Atau mungkin di antara kita mungkin ada yang sudah ikutan, bahkan sudah bantu tapi kurang maksimal. Itu nggak bisa kita kasih
kasih teguran dulu gitu. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun cara negurnya juga beda. Misalkan cara negurnya Allah misalkan di antara ayat yang ini kaidah juga barangkali misalkan ma'afa wa an kalima adzinta lahum. Jadi Allah negur Rasul pun dengan cara ada adabnya. Afa wa an kalima adzinta lahum, di antaranya Allah maafkanmu, aku telah memaafkanmu gitu. Tapi kenapa ya gitu. Jadi mungkin kalau ada masalah, kamu luar biasa, sudah hebat gitu. Tapi ya ada yang salah ya. Kita dulukan apresiasi, kita dulukan penghargaan, kita dulukan memberikan pujian dan seterusnya. Karena tentu sebagaimana sifat Allah juga, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku itu kata Allah itu mendahului murka. Jadi Allah pun punya kaidah urutan juga. Menyayangi dulu, kemudian ada siksaan, iya, tapi Allah pun sudah menyayangi dulu. Bahkan Allah pun kepada orang-orang yang Masya Allah kita tahu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bagi orang-orang yang bahkan sudah terjebak dalam masalah, dalam dosa, dalam kemaksiatan, Allah menyapa apa? Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku. Enak banget panggilannya. Orang-orang yang sudah kena maksiat, sudah luar biasa mungkin bergumul maksiat, enggak disebut sebagai wahai ahli maksiat, enggak, tapi ya ibadiyalladzina asrafu. Panggilannya sayang banget. Hamba-hambaku, sini. Hamba-hambaku yang melampaui batas, dipanggilnya masih siapa nih, hamba-hambaku. Ya ibadiyalladzina asrafu. Bahkan untuk orang yang sudah terjebak dalam masalah, sini. La taqnatu min rahmatillah. Enggak, jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan. Sini. Bahkan untuk orang yang sudah terkena, bahkan mungkin orang yang sudah menghina kita, mungkin kalau dalam masalah itu sudah mengkhianati kita, tapi dia punya keinginan untuk berbuat baik, ya udah sini. Gimana? Saya bisa bantu apa? Tiba-tiba mungkin yang sudah kita bantu, orang yang sudah kita bantu, tahu-tahu dia berkhianat di kemudian hari, lalu dia datang lagi misalkan, tapi dia sudah minta maaf. Oh, itu memang berat, sikap itu memang berat. Maka itulah kemudian mengapa Al-Quran punya kaidah yang semoga kita bisa ikuti. Dan ini tentu prakteknya sangat tidak mudah, sangat berat. Maka ma'alal muhsinina min sabil, nggak ada jalan bagi kita, apalagi sesama mukmin. Jangankan sesama mukmin, sama orang-orang kafir saja kita pun kemudian ditegur sama Allah untuk wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diru wa aqrabu littaqwa, untuk mengadili sesama muslim dengan orang kafir, lalu kita ketemukan bahwa ternyata yang katakanlah yang salah adalah orang beriman, lalu yang benar adalah orang kafir. Enggak, kita enggak boleh tidak berlaku adil, apalagi kalau yang kita temukan adalah saudara semuslim, apalagi kalau itu keluarga kita. Seringkali mungkin kalau yang sudah berkeluarga ya, tangisan itu mungkin kayaknya lebih banyak di rumah kalau yang sudah berkeluarga. Tangisan seorang wanita, tangisan seorang pria itu biasanya kalau dibagi antar luar rumah sama dalam rumah, biasanya menangis itu banyaknya dalam rumah. Kenapa? Karena ujian masalah dalam rumah lebih besar kadang dibanding di luar rumah. Dalam rumah dengan siapapun, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua bahkan, itu banyak dalam rumah. Maka ma'alal muhsinina min sabil, apalagi kalau itu adalah kakak kita, ada pasti dia menolong kita. Ma'alal muhsinina min sabil, apalagi sama orang tua kita. Enggak, katakanlah ada yang mengatakan, aku enggak ridho, aku enggak pengen dilahirin sama ibuku misal. Mungkin ada masalah tingkatnya seperti itu. Enggak. Dengan takdir bahwa engkau dilahirkan dari ibumu, itu bukti bahwa Allah masih menyayangimu melalui rahim ibumu. Ma'al muhsinina min sabil, apalagi sama orang tua, sama ayah, dan seterusnya, sama saudara, nggak ada. Maka Ramadan ini semoga membersihkan diri kita, jangan sampai dalam diri kita ada masalah-masalah yang kemudian tidak membuat Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita. Kita berpuasa, menahan lapar dan hankar dari pagi sampai sore, namun kita tidak lulus karena dalam hati kita masih ada kedengkian, masih ada rasa tidak suka kepada saudara mukmin. Padahal ma'alal muhsinina min sabil, pasti ada perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita, oleh abang kita, kakak kita,
Bahkan apalagi kalau ibu kita, ayah kita. Insya Allah kalau kita gunakan kaidah-kaidah ini, maka masalah apapun, hai saudara-saudara sekalian, bismillah kita gunakan kaidah-kaidah Al-Quran, maka Allah pun kalau kemudian panduannya dipakai, Allah pun akan senang. Sebagaimana kalau kita punya buku, punya tulisan, punya WhatsApp, chat, status, di like, itu aja udah senang. Apalagi Al-Quran, Allah sudah masih tahu panduan lengkap, nggak cuma di like, nggak cuma di, tapi dipakai sama kita, dibaca sama kita tadi barusan, lalu kemudian kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, pasti Allah senang dan pasti Allah kasih solusi buat masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kita. Allah alam bisawab. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah terima puasa kita dan terus kita dibimbing sama Allah untuk menggunakan kaidah-kaidah kehidupan dengan kaidah-kaidah Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.